tetapi hukumnya itu sunnah haikal. Di sini kita kan sudah mengetahui apa itu pengertian dari sunnah. Sunnah yaitu apabila kita melakukan mendapat pahala, apabila kita meninggalkan jadi tidak apa-apa. Oleh karena itu kami dari pihak pro membolehkan sholat id tanpa menggunakan takbir 7 kali setelah takbiratul ihram dan takbir 5 kali setelah takbir istiqlal pada sholat id, karena itu hukumnya sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak kontra tidak menyetujui jika bertakbir 7 kali atau 5 kali dalam sholat id itu tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya, walaupun hukumnya sunnah, tetapi takbir 7 kali atau 5 kali tersebut merupakan ciri khas dari sholat id. Ciri khas dan yang tidak mungkin ada pada sholat-sholat lainnya, nah, seperti sholat tidak mungkin kan sampai 7 kali. Selayaknya puasa Ramadan yang khusus pada bulan Ramadan tidak mungkin ada pada bulan Rajab atau bulan yang lainnya. Dan di sini kami tidak disetujui karena sunnah yang ibaratnya itu satu tahun 1 kali, kenapa harus ditinggalkan? Terima kasih. Kuatkan hatimu, Dik. Kuatkan hati. Jadi dari pihak pro lagi yaitu memulai pembicaraannya. Silakan berdiri. Oke. Setelah itu nanti ditanggapi tim kontra. Monggo. Aku rasa tuh pertama. Terima kasih. Di sini saya dari tim pro menyatakan bahwa karena itu sunnah dan boleh tidak dilakukan, karena sholat tersebut juga itu sunnah. Walaupun orang tersebut tidak melakukan, dia tidak apa-apa. Yang ingin melakukan ya tidak apa-apa. Tapi kan di situ ya Anda membahas tentang ciri khas. Ciri khas itu sebuah hal yang unik lah, atau harus ada di dalam hal tersebut. Tapi ketika ciri khas tersebut tidak ada di suatu tempat atau orang yang melakukan ciri khas tersebut, apakah harus memberatkan untuk melakukan? Kan tidak juga. Kan itu sunnah yang berarti tidak boleh tidak melakukan hal tersebut. Terima kasih. Kurang enak kan? Buatan enak. Dari argumen dari pro tadi katanya memberatkan, ini tidak memberatkan karena sunnah ini hanya 1 tahun 1 kali. Ibaratkan pun sunnah, memang sunnah tidak dilakukan tidak apa-apa, tetapi saya kurang setuju. Mengapa? Karena sunnah itu ibaratkan bonusan, seperti ibarat seorang pedagang, dia jika melakukan sunnah maka dia akan mendapatkan keuntungan. Orang mana yang tidak mau mendapatkan keuntungan? Orang yang tidak mau mendapatkan keuntungan berarti orang itu pedagang yang kurang
pintar. Maka dari itu saya tidak setuju jika sunnah yang hanya 1 tahun 1 kali ibaratnya pahalanya itu luar biasa dan tidak dari sunnah-sunnah lainnya tidak dilakukan. Terima kasih. Menurut saya itu memang argumen Anda itu menonton, tapi disebutkan pedagang yang menginginkan bonus. Berarti itu seperti halnya pahala yang ingin didapat oleh individual orang tersebut. Kan semua orang ingin memiliki bonus tersebut kan harus melakukan sunnah tersebut. Berarti kan terserah dia sendiri apa ingin melakukan hal tersebut, apakah tidak. Jika memang ciri khas di daerah sana tidak memakai takbir 7 dan 5 kali, maka mengapa dia tidak mengumumi atau melakukan hal yang sesuai di daerah tersebut? Dan jika membahas bonus di bulan puasa saja dan melakukan zakat dan melakukan sholat tersebut, itu sudah mendapat bonus yang banyak. Apakah masih kurang? Saya kurang bersepakat dengan pendapat Anda. Tadi kan Anda bilang kurang, bukannya kurang, tapi ini sunnah yang dibutuhkan. Indonesia sudah bersepakat dalam menurut Muktamar Tarjih ke-20 di Garut, Jawa Barat tahun 1976 telah memutuskan bahwasanya takbir dalam sholat rakaat pertama ke-7 dan rakaat kedua adalah 5 kali. Adapun keputusan Muktamar Tarjih itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yukabbaru ba'da takbiratil ihrami sab'a takbiratil lirakatil ula wa khamsan lithaniyah. Artinya, kemudian ia bertakbir setelah takbiratul ihram 7 kali, takbiratul pada rakaat pertama dan 5 kali takbir setelah takbiratul intiqal pada rakaat kedua. Jadi, pada takbir itu sangat dianjurkan dan sholat itu sunnah yang dilakukan pada setahun sekali dan itu sangat sayang sekali jika ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih atas argumen Anda. Tapi jika memang argumen Anda itu halus dan menyarankan untuk melakukan, menurut tim pro itu terlalu, ya bukan terlalu, hanya kan memang sunnah tersebut kan harus atau menyarankan untuk dilakukan. Jika Anda memang hidup di Indonesia, bila Anda di luar negeri yang lebih banyak agama Islamnya, jika Anda melakukan sholat id di luar negeri, jika di luar negeri sana tidak melakukan takbir 7 dan 5 kali, apakah Anda ingin melakukan takbir 7 dan 5 kali sendiri? Kan tidak, harus melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan di tempat tersebut. Dan di situ berkatakan sunnah dan bukan hal yang diwajibkan. Menurut saya argumen Anda saya tidak disetujui. tak silai tangan kucing ini. Maksud kami lain Cepat tangkap. Saya tetap berpendapat jikalau Anda kan tadi mengatakan
bahwa di luar negeri yang Islamnya itu lebih mendalam, ya kan? Justru yang Islamnya lebih mendalam itu pasti dia itu Islamnya lebih banyak, sama saja ya, mayoritas Islam kan. Justru mereka tuh akan berpikir, oh iya, ini itu hanya 1 tahun sekali, kenapa tidak dilakukan bersama-sama? Justru seperti itu. Dan kecuali jikalau minoritas Islam, baru kita bingung melaksanakan sholat itu bagaimana, nanti dibuat sama teman-temannya. Dan kalau mayoritas Islam, pasti mereka juga bisa berpikir logis. Itu saja, terima kasih. Di tempat tersebut telah dilakukan hal yang tidak menggunakan sholat ini, yang tidak melakukan 7 dan 5 kali di setiap rakaatnya. Tapi jika memang mayoritas atau logis yang Anda bahas itu sudah terlaksana dari zaman dahulu hingga saat ini di tempat tersebut, apakah masih ingin merubah hal yang sudah terlaksana sudah lama? Kan tidak bisa sekaligus bisa merubah hal tersebut di tempat itu terlaksana. Jika berpikir dengan logis, orang Islam itu tidak ingin atau tidak memberatkan sebuah hukum. Bila sunnah, jika tempat tersebut membolehkan tidak memakai tapi 7 dan 5 kali, apa salahnya? Apakah dosa? Kan tidak. Terima kasih. Baiklah, kalau tadi tim pro bilang tempatnya itu tidak mengubah, tapi kita tuh mengajar, kan itu kan kesunahan dari Nabi. Kalau Anda masih menghayal dengan itu, saya punya dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walinukabirullah wa ilaha yang artinya, dan hendaklah kamu bertakbir atau mengagungkan kepada Allah atas petunjuknya. Pada ayat ini memerintahkan seseorang untuk bertakbir pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali dengan takbir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apakah Anda masih tidak mau melakukan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah? Padahal ini kan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah masih ingin ditinggalkan? Sekian, terima kasih. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Sudah berarti semuanya ya. Kita sih sesi tanya jawab yaitu ada 2 pertanyaan dari tim masing-masing. Untuk ini yaitu silakan bertanya mulai huruf kontra. Monggo silakan. Ayo CI. Baiklah, ini sesi pertanyaan. Pertanyaan dari kami yang pertama. Memang takbir itu harusnya sunnah, ya lalu apakah etis jikalau sunnah dan apakah tidak etis dan tidak sayang jikalau sunnah yang hanya 1 tahun 1 kali itu tidak Anda laksanakan? Menurut Anda bagaimana? Terima kasih. Menurut saya di sini bukanlah tidak etis. Silakan diri Mas. Oke, bagus. Menurut saya bukanlah tidak etis jika tidak melakukan hal tersebut. Tapi di tempat atau hal tersebut terjadi, pasti keadaannya berbeda-beda. Ada orang yang di tempat tersebut ada keadaan yang
tersekam atau keadaan terburu-buru kan bisa saja tidak melakukannya. Yang penting kan yang dilaksanakan yaitu sholat Idul Fitri 2 rakaat dengan tidak menggunakan takbir tidak apa-apa. Terima kasih. Untuk guru silakan kembali bertanya. Di sini saya ingin bertanya, jika memang hal tersebut ada 7 dan 5 kali takbir dilakukan, di sela-sela takbir berikut ada bacaan apa dan dalil manakah yang menganjurkan untuk membacanya? Itu menurut saya. Silakan dijawab ya. Setelah ini ada kami dari sini. Baiklah, sunat bacaan apa yang dibaca ketika anak-anak takbir? Di situ tidak ada referensi bahwa Rasulullah melakukannya, atau tidak ada referensi bahwa Rasulullah membaca sesuatu di antara takbir tersebut. Tapi ada satu sahabat, saya tidak hafal, tapi saya tadi membaca bahwa di situ dikatakan bahwa di antara takbir itu dibaca tasbih, tahmid, dan takbir kepada Allah. Pokoknya sesuatu yang mengagungkan Allah. Terima kasih. Kesimpulan ini kesimpulan tim masing-masing. Setelah itu nanti ada komentar dari juri. Oke, kesimpulan saya lempar tim pro. Baik, keterangan di kitab Nihayatul Zain halaman 108 yang berbunyi wahya rukatan kabiriha fil arkani wa syuruti wa aqalluha ayyuhrima fil rukataini biniyati sholatil idil fitri al adha wa sholli duhunat dengan karotibatin jumli makalah wa akmaluha ayyubakiru bi rukatil ula sab'a takbiratin ba'da takbiratil ihrami Abad dan doa iftitahi Waqab dan ta'akuti Wayarfa'u Yadaihi Bikuli takbirati Kama bitaharuni Yang maksudnya sholat id yaitu sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah selain sholat id dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Sedikit-sedikitnya yaitu takbiratul ihram dengan 2 rakaat dan berniat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan sholatnya itu seperti sholat rawatib pada dulu atau sholat qobliyah, ba'diyah atau zuhur, dan sempurna-sempurnanya yaitu bertakbiratul ihram dan pada rakaat pertama 7 rakaat setelah takbir, dan setelah itu baca doa kita sebelum baca ta'awudz dan mengangkat kedua tangan di setiap takbir. Sudah atau Terima kasih. untuk tim pro, tim kontra. Kesimpulan dari kami masih bersetelah keras bahwasanya sholat Idul takbir pada rakaat pertama 7 kali dan 5 kali itu disunnahkan dan dianjurkan karena itu dilakukan setahun sekali dan itu perintah dari Nabi. Apakah kita sebagai umat Nabi mau tidak melakukan perintahnya? Sekian dan terima kasih. Untuk catatan dari dua semua seru tapi oke, terakhir yaitu komentar dari Bung Bumi yang akan dibawakan yaitu yang tersuruhkan Gus Haris Gus Yesus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disuruh ngapain? Saya senang sekali dengan adanya lomba ini. Ya, karena ini mengingatkan saya 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya juga pernah lomba. Jadi ini pernah lomba debat pro dan kontra. Cuma penentunya itu pro kontranya nggak ditentukan sebelumnya di tempat lokasi. Ya, itu sadis. Dan persiapan cukup lama 1 bulan, tapi dalam 1 bulan mempersiapkan 3 tema. Harus siap pro dan kontra di tempat. Ya, oke. Ini mungkin bisa masukan buat panitia. Karena saya merasa pusing sekali waktu itu, benar-benar pusing sampai saya kurus sekali. Iya. Dan alhamdulillah juara 2. Tepuk tangan dari Bung Karet. Karena saya kalah bukan dengan yang junior, dengan senior 3 tingkatan. Masya Allah. Jadi mereka itu sudah mau lulus, sudah mau jadi ustadz, saya masih siswa jauh. Jadi kalau kalah malu lah. Oke, mengenai debat malam hari ini, rasanya dingin ya. Jadi idealnya debat itu ada ingin permusuhan, kalau bisa berantem di sana kalau bisa. Iya itu dulunya gitu ya. Kalau debat rasanya pengen berantem rasanya. Ya rasanya saja tadi nggak berantem. Jadi ini tadi datang kurang ada energi. Ya tahu perhatian. Ini kan komentar. Gitu. Untuk selanjutnya mengenai memaksimalkan waktu, tadi saya lihat untuk presentasi hanya 1 menit yang digunakan kira-kira, padahal waktu yang disediakan adalah 3 menit. Seharusnya itu bisa sampai gunakan untuk memperkuat argumentasi dan juga memukul mundur lawan. Ya, jadi jangan membangun argumentasi saja, tapi juga kalau bisa memang waktunya sisa, silakan dibantai sekalian di presentasi. Untuk selanjutnya di sini saya kurang bisa menikmati kutipan-kutipan karena banyak yang mengutip menurut saya, dan saya itu kapasitasnya apa ya? Kalau bisa dalam debat itu mengutip ya ulama tokoh, karena ini temanya fikih sentris, sangat fikih. Jadi kalau bisa mengutip ulama siapa, jangan menurut saya. Soalnya saya ragu dengan pendapat kalian. Selanjutnya contoh seperti tadi dari kontra mengatakan ini kan sunnah 1 tahun, seharusnya ini dilaksanakan. Ini sampai berkuat ada itu kaum ulama yang mengatakan meninggalkan sunnah dengan disertai meremehkan, itu ada. Bagaimana konsepnya, bagaimana konsekuensinya? Misal saya mengatakan gak usah rawatib kuwi sunnah, meremehkan sunnah Nabi, itu nanti bisa sampai kutip argumentasinya untuk memukul mundur pro. Ya, contohnya seperti itu. Kalau dari sini, dari debat, kalau dari sini dari yang pro, sampai bisa mengutip ulama yang mengatakan bahwa tidak diperkenankan menganggap sunnah terlalu berlebihan sehingga seakan-akan itu hukumnya wajar. Seperti kayak siwak gitu ya, siwak itu dirasa memberatkan semisal oleh kanjeng Nabi kan ini diwajibkan, cuma ini nanti ada masyakoh. Ya coba sampai kaji dari sana itu semisal. Terus tadi ada beberapa komen seperti hubungan dengan luar negeri, hubungannya apa ya? Boleh sampai
dengan luar negeri tapi tetap dengan koridor oke, misal masyarakat. Contoh seperti kasus puasa. Puasa itu normalnya adalah terbitnya matahari, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Namun dalam satu kasus di suatu daerah itu ada yang malamnya hanya 4 jam. Sehingga kalau kita mengikuti kaul yang mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, jelas itu akan ada masyarakat. Itu boleh sampai menarik ke luar negeri. Terus kalau luar negeri terus gimana itu kalau nggak ada konsekuensi taruh tuh hukum jangan ikuti. Oke, bisa dipaham. Terus mengenai dalil ya tadi kurang mengena dan ayat tadi langsung diterjemah saja tanpa ngutip itu tafsirannya siapa? Jelas itu dalil nggak berguna. Ya, karena berdalil tapi nggak berguna. Karena ya itu global, masih global dan tanpa menyebutkan itu 5 kali atau 7 kali. Kalau 5-7 kali itu kan ada dalam hadis ya. Kalau Quran kan ada. Itu saja. Tepuk tangan untuk peserta. Oke. Itu masukan kita semua ya. Jadi didengarkan itu komentar dari beliau. Oke, terima kasih.